Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diskusi, sedikit ya kita lompat, ini kita lanjutkan besok pagi. Ini begini, Indonesia kan baru pemilihan umum, betul ya? Percayalah, kita akan masuk di zaman yang kita sebutnya zaman perubahan. Jadi saya tidak enak sebenarnya, artinya kita akan melewati masa-masa yang akan berubah semuanya. Mulai dari 2019 adanya COVID. COVID itu mengubah dari tradisional ke modern. Dan yang paling susah yang saya lihat itu sebenarnya bukan masalah pupuk Bapak Ibu. Tetapi pertanian kita itu belum siap. Sebenarnya tahun 2018 saya sudah pensiun, saya sudah tidak ada kelas, tidak ada apa-apa. Tapi gara-gara kejadian COVID kemudian berkembang sampai Ukraina, Rusia perang, sampai terjadi kelangkaan pupuk. Itu yang membuat saya harus turun gunung lagi untuk saya ngajar kembali. Jadi kita nanti akan masuk ke fase baru, yaitu fase modernisasi. Fase modernisasi ini yang saya sebagai pengamat, saya melihat itu menjadi ketakutan yang luar biasa. Kenapa kok ketakutan yang luar biasa? Petani-petani kita yang notabene hari ini kalau orang menyebutnya sebagai petani kolonial dengan cara tradisional yang tanda kutip, mereka sudah dinina bubukkan bertahun-tahun, tidak ada inovasi, tidak ada satu kreativitas, dan semuanya hanya menerima. Bahkan untuk generasi muda pun pada tahun-tahun 5 tahun belakangan ini Bapak Ibu, mereka juga hanya menerima masukan-masukan dari tanda kutip dari barat atau dari luar. Kita harus kembali sejarah. Indonesia ini adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi gara-gara kita sudah ditanda kutip dijadikan anak-anak, tidak bisa mandiri, maka kita semua serba tergantung. Coba bayangkan, ketika pupuk tidak ada, petani protes, petani demo, betul ya? Kemudian yang ketika di demo pun ke penyuluh, ke petugas pertanian, dan mereka tidak akan bisa memberi jawaban apa-apa. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat kemarin di 3 calon presiden kita pun, tidak ada satupun dari ketiganya yang memberikan solusi di sektor pertanian. Contoh ada jawaban-jawaban mengatakan kalau pupuk susah ya kita buat pabrik pupuk. Percayalah Bapak Ibu, buat pabrik pupuk itu gampang. Bahan bakunya yang susah. Bahan baku pabrik pupuk itu salah satunya adalah gas alam. Dan percayalah Indonesia itu impor gas alam. LPG itu impor, kita gas alam itu impor. Kita punya tapi tidak akan cukup. Produksi pupuk Indonesia ini hanya 9 juta ton per tahun. Kebutuhan pupuk kita di angka 25 hingga 30 juta ton per tahun. Karena itu sisanya ini adalah impor. Kemarin kita semua bisa impor bahan baku melimpah. Tetapi gara-gara kejadian perang membuat kita kehabisan bahan baku. Sehingga biarpun pakai subsidi, pakai cara apapun bukan solusi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jadi problem adalah karena kita sudah gunakan pupuk kimia lebih dari 30 tahun. Maka yang terjadi tanah kita sudah rusak. Dikasih pupuk banyak tambah rusak, dikasih pupuk sedikit tidak tumbuh. Itu kenyataannya real di lapangan. Sehingga apa? Menjadi petani jadi betul-betul lebih sulit. Ini daerah Grobogan, daerah Pantura yang sering kena air laut naik,
Ketika mereka tanam padi, penyakitnya minta ampun banyaknya. Hari ini cabai, kenapa cabai harganya mahal? Ya karena produksinya rendah. Semua sudah terserang penyakit luar biasa. Kerusakan-kerusakan ini, minta maaf, belum ada solusi, baik dari kementerian ataupun dari penyuluh-penyuluh pertanian yang ada. Nah, itu yang membuat saya getol untuk memulihkan kembali, membangun kembali. Bapak Ibu ini dalam rangka kami dengan tim, kami punya cita-cita, kami menciptakan 1000 petani yang sebagai penggerak. Jadi Bapak Ibu ini saya bersyukur sekali, saya yakin 100%. Bapak Ibu datang ini bukan karena hanya kepingin, tapi kayak ada greget yang luar biasa yang menyuruh untuk datang, betul atau tidak? Dan saya yakin karena kita sefrekuensi. Saya hanya sebagai manusia, kita hanya berdoa dalam kondisi yang ada seperti ini. Kami butuh Bapak Ibu. Kami sangat perlu Bapak Ibu. Mimpi saya hanya satu. Seandainya 1000 orang ini ada di seluruh Indonesia tersebar. Dan mereka bisa, Bapak Ibu bisa membangun masing-masing tempat, bukan hanya pabrik pupuk. Pabrik pupuk itu hanya satu bagian. Yang bagian-bagian lain yang masih banyak. Apakah yang paling banyak dari semuanya? Petani itu butuh pendamping Bapak Ibu. Petani itu butuh guru. Petani itu butuh untuk orang bertanya. Dan walaupun waktu kita hanya cuma sebatas 1-2 hari ini full, tapi saya minta tolong Bapak Ibu nanti ambil dalam pertanyaan-pertanyaan ke depan, ambil sebanyak-banyaknya apa yang Bapak Ibu perlukan. Supaya apa? Supaya nanti di tempatnya Bapak Ibu bisa menjadi solusi di tempatnya masing-masing. Kita alhamdulillah untuk pupuk, untuk semua gerakan ini kita sudah memang tidak terlalu besar ya, hanya Jawa Timur, Jawa Tengah, kita hanya fokus sebenarnya di 50 kota. Tetapi alhamdulillah yang datang ini kan sudah luar biasa, hampir meng-Indonesia. Dan ini Bapak Ibu angkatan ke-8 ya di sini, dengan Banyuwangi sudah berangkat angkatan yang ke-11. Kita sudah hampir 500-an orang lebih yang kita sudah selesaikan untuk pelatihan. Berarti target saya sudah tinggal 400. Kalau saya hitung dengan dari pemerintah sudah angka 800 lebih, cuma tinggal 150. 3 kelas ke depan sudah lunas sebenarnya pekerjaan kita. Tetapi saya melihat satu, ini adalah satu luar biasa. Luar biasa itu kenapa? Bapak Ibu pendaftarannya susah atau mudah kemarin? Ini diantara yang ada di sini ada yang maksa enggak ini? Ini kan pasti sudah ada yang maksa-maksa ini. Soalnya kan jatah maksimal kan 35 sampai tembus hampir 40 itu pasti ada yang maksa biasanya. Nah, tapi tenanglah, berarti Bapak Ibu menjadi salah satu bagian dari kita untuk membangun Indonesia. Dan yang sekarang ini, minta maaf, Presiden yang terpilih kelihatannya kan 02. Program besarnya kan memberi makan gratis, betul ya? Sebenarnya Bapak Ibu memberi makan gratis itu adalah potensi luar biasa. Nanti karena itu ini langkah di luar teori ya, langkah di luar teori. Ini sudah langsung ke arah praktek untuk masa yang akan datang ini. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu nanti di tiap desa buat yang namanya korporasi. Korporasi ini adalah gabungan dari kelompok tani, desa, BUMDes yang terlibat di dalamnya. Untuk apa? Melakukan kelompok, nanti tidak tahu wujudnya jadi koperasi atau apapun. Supaya apa Bapak Ibu? Karena programnya besok adalah bagi-bagi uang yang besar sekali. Jangan sampai uang itu hilang. Karena apa? Konsepnya kan siswa makan gratis ya. Saya tidak tahu sistemnya bagaimana ke depan. Tidak tahu yang ngatur nanti desa. Tidak tahu ngatur dinas pendidikan atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau sudah makan gratis berarti mereka perlu bahan baku makanan. Saya minta tolong dengan sangat. Sebelum Presiden dilantik, kita kan masih ada anggap aja 6 bulan ya. Saya minta tolong satu, wujudkan pertanian pribadi dulu.
untuk belajar. Setelah itu saya minta tolong ajaklah warga sekitar untuk sama-sama produksi. Pertanian ada 3 masalah besar Bapak Ibu. Yang pertama adalah pupuk. Besok Bapak Ibu selesai buat pupuk, pasti berhasil. Kemudian yang kedua manajemen. Manajemen itu tidak bisa sehari 2 hari. Nanti Bapak Ibu akan tergabung dalam grup WA di angkatan 8 ini. Itu bicara tentang SOP, itu isinya grup bicara tentang SOP. Tentang cara tanam, tentang masalah, semuanya kita akan dampingi Bapak Ibu di dalam grup. Kemudian yang ketiga, masalah petani itu adalah masalah harga. Harga ini bicara tentang pasar. Kita sebagai rakyat, kita punya hak untuk menuntut. Menuntut kita bukan siap dengan harga mahal. Teori tadi pagi sudah saya sampaikan, kita akan belajar memproduksi sesuatu dengan sebagus mungkin, dengan semurah mungkin. Sehingga apa? Tidak ada alasan untuk impor. Kenapa kok saya pentingkan tidak ada lagi alasan untuk impor? Karena satu, kalau kita produksi dengan harga mahal, pemerintah bisa impor, betul atau tidak? Tetapi kalau kita sudah buat yang bagus dengan harga yang murah, harga yang standar, tidak ada alasan untuk impor. Dan itu nanti dari korporasi inilah yang akan melakukan negosiasi-negosiasi perkara harga. Soalnya kenapa? Kalau anggarannya kan ratusan triliun Bapak Ibu uang ini yang akan dikeluarkan. Nah, karena itu saya minta tolong, petani waktunya bangkit. Terus terang di tahun 2014 pada waktu masih Pak Jokowi awal ya, masih jadi presiden, program-program kita itu sudah hampir semua dipakai oleh pemerintah. Rumah kompos, kemudian bantuan sapi, semua sudah kita atur. Tapi pertanyaannya satu, itu adalah yang ada di sini semua Bapak Ibu. Kenyataannya satu, tidak jalan. Dikasih rumah kompos tinggal rumahnya, sapinya hilang, komposnya tidak ada, tergantung ke kimia penuh. Kemudian kita buat program namanya sekolah lapang. Tiap-tiap desa itu ada pendamping penyuluh yang melakukan pendidikan pertanian selama 3 bulan. Dengan harapan petani mampu memproduksi pupuk sendiri, mampu memproduksi pesnap sendiri, mampu membuat POC atau ZPT sendiri. Pelatihannya sudah jalan, tapi tidak ada action. Karena itu kami membuat inisiatif Bapak Ibu, berarti yang namanya bantuan, tetap bantuan. Setelah dibantu biasanya hilang, betul enggak? Karena itu kita rubah konsepnya. Saya yakin Bapak Ibu mencintai Indonesia. Waktunya kita akan bangkit dari bawah. Waktunya inisiatif itu kita bangkit dari bawah. Kalau selama ini konsep namanya kelompok tani dan petani itu hanya meminta bantuan, kita akan rubah. Teori-teori yang saya bangun, teori-teori yang saya buat, itu berdasarkan mulai dari bawah, mulai dari nol, tanpa mengharapkan dari siapapun. Saya membangun pertanian Indonesia, Bapak Ibu, minta maaf. Hampir 20-30 tahun saya sudah mengabdikan untuk membangun pertanian Indonesia. Dan tanpa uang dari manapun. Itu uang dari saku saya sendiri. Kenapa lagu Mars Abatani, Aku Bangga Jadi Petani itu menjadi lagu favorit? Sebenarnya lagu ciptaan saya bukan itu. Itu ciptaannya Pak KB. Lagu ciptaan saya enggak begitu. Lagunya lagu lebih anak muda gitu. Nyanyi ya, boleh. Lagu saya itu begini. Petani Indonesia bekerja yang mulia untuk membela bumi pertiwi, membangun kesehatan, mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia mandiri. Aku mau jadi petani,
Aku bangga jadi petani karena aku cinta Indonesia. Itu lagu saya. Kalau Pak KB itu merangkum dari semua materi yang kita buat. Itu yang dibuat tadi. Tujuannya sama, mencintai Indonesia. Nah, ini adalah momentum Bapak Ibu. Saya minta tolong, sangat minta tolong. Ada waktu 6 bulan. Persiapkan dengan sungguh-sungguh. Minimal 1 deh. Berasnya kita punya, sayurnya kita punya, ayamnya kita punya, telurnya kita punya, ikannya kita punya, syukur-syukur sampai ke buahnya kita punya. Supaya apa? Supaya uang ini tidak pergi kemana-mana. Terus terang saya lebih senang sih Prabowo yang menang kemarin. Pak Prabowo menang saya lebih senang. Loh, saya tidak kampanye karena sudah selesai. Sudah lewat. Kalau saya ditanya timnya Pak Ganjar, saya juga ditanya timnya Pak Anies. Pak Nofrisal itu timnya Pak Anies, Bapak Ibu. Yang rancang programnya Pak Anies itu Pak Nofrisal. Jadi kita ini sama-sama semua ngumpul sama-sama. Karena itu kalau di bawah gegeran itu kita tertawa. Oh, kita tim inti semua, walaupun saya tidak terlibat di mana-mana. Slogan saya cuma satu. 3-3-nya teman, 3-3-nya adalah pejuang, dan saya akan dukung yang menang saja. Kalau saya dukung salah satu sebelum menang, itu nanti tidak enak sama yang lainnya. Gitu. Masa saya cukup besar Bapak Ibu. Pasien saya total 1 juta orang. Jadi saya punya, kalau seandainya saya ngomong A sebelum kampanye, berarti saya kampanye. Karena itu sebelum selesai nyoblos, saya tidak ngomong apapun tentang 3-3-nya. Nah, karena sudah ada yang dikasih menang, karena itu saya sampaikan ini. Karena begini, saya diprotes orang juga ketika saya ngomong kemarin di rumah makan sama Pak Bambang, Pak Bayu berarti kurang interest tentang pendidikan. Tidak. Saya mau katakan jujur, pendidikan kita salah jalan. Jujur saya salah jalan. Saya katakan ya, SD, SMP wajib, betul ya. Sampai SMA sekarang pendidikan dasar dan itu wajib. Setelah lulus SMA, harusnya setiap orang sudah bisa kerja. Ini saya tunjukkan, saya senang Jerman. Jerman itu negara maju Bapak Ibu. Saya senang Jerman, saya tunjukkan. Di Jerman, anak usia 18 tahun, lulus dari SMA harus keluar dari rumah. Harus bisa mandiri. Harus bisa kerja. Di Indonesia tidak. Kelihatan anaknya nganggur, apa yang dilakukan? Kuliah. Betul atau tidak? Kuliah. Lulus S1, masih belum bisa kerja, kuliah lagi supaya tidak nganggur. Lulus S2 masih nganggur lagi, suruh kuliah lagi. Akhirnya lulus jadi S3. S3 terus ngelamar pekerjaan, kira-kira apa yang terjadi? Bingung yang mau terima, betul atau tidak? Karena itu sistem pendidikan kita salah. Tidak mencetak orang menjadi entrepreneur, mencetak orang menjadi pegawai. Yang ironis lagi Pak Jokowi sering singgung, lulusan IPB yang harusnya bangun pertanian, kerjanya jadi apa? Pegawai bank. Konyol Bapak Ibu. Indonesia konyol. Karena kita sedang salah jalan. Karena itu ya saya mengkritisi terus terang. Saya kritisi betul dunia pendidikan. Profesor-profesor itu kan cuma pintar baca buku masalahnya. Lah bukunya itu bukan ciptaannya dia loh. Buku itu ciptaannya orang kan. Rata-rata dari luar negeri. Ilmu dari luar negeri ditarik ke Indonesia bisa sama atau tidak? Tidak sama. Karena itu kalau saya mengikuti cara mereka, kita tidak akan ketemu jalan. Jujur Bapak Ibu, saya sudah tobat tidak mau baca buku. Kenapa kok begitu? Penulis-penulis buku itu bukan praktisi. Pernah baca buku di sini yang bapak tua-tua yang sudah cukup umur ke atas dulu bacanya Trubus ya Pak ya? Yang hobi pertanian kan senang baca Trubus kan? Sudah dilakukan belum? Berhasil atau tidak? Tidak berhasil, itu cuma promosi. Buku-buku yang ditulis semua itu kan cuma copy paste. Dari sana saya tobat 2010 saya taruh buku.
dan saya tobat. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya ngikuti cara yang biasa, itu berarti orang gila saya. Karena hasilnya pasti tetap sama. Karena itu yang saya lakukan, saya harus banting setir, saya berubah, saya harus menjadi sesuatu yang berbeda. Bagaimana caranya? Apa yang belum pernah dilewati orang, apa yang belum pernah dipikirkan orang, apa yang belum pernah ditulis oleh orang, itu yang saya lakukan. Karena tidak pernah ditulis, itu jadi pro kontra. Minta maaf Bapak Ibu, adik saya seorang master di dunia peternakan. Saya sarjana ekonomi. Ijazah belum saya ambil juga. Karena sudah tidak saya pakai memang. Jadi ketika saya di dunia peternakan, lebih pintar mana? Saya dengan adik saya. Dengan lebih pintar adik saya, karena dia sudah master di sana, di dunia peternakan. Tapi masternya dari kuliah. Kalau saya cuman petani. Kenapa saya katakan saya cuma petani? Karena sarjananya saya sarjana ekonomi Bapak Ibu. Kan tidak nyambung sama sekali dengan dunia peternakan, betul atau tidak? Apalagi dunia pertanian, lebih tidak nyambung lagi. Tetapi gara-gara saya punya kemauan, terus yang kedua saya dukung dengan ketelatenan, dengan keseriusan. Saya pertama jatuh bangun. Saya pelihara kambing dari tidak punya kambing sampai jadi 300 ekor terus mati semua. Itu gara-gara saya cuma berpegang pada teori, itu sombong aja saya waktu itu. Namanya kambing tidak tak kasih makan apa-apa, saya kasih makan cuma jerami saja Bapak Ibu. Ngeheng kambingnya. Mati semua. Itu karena sombong aja megang teori. Dari sana saya betul-betul berubah semuanya, saya rubah semuanya. Saya harus kembali bukan hanya di titik kita membuat sesuatu teori, tetapi kita nolkan lagi. Mulai saya belajar mengikuti namanya bahasa alam. Pertanian itu adalah salah satu konsep untuk kita bisa mengikuti selaras dengan alam. Dari sana saya mulai belajar, dari 300 sisa 3 sudah hebat kan? Sudah keren gitu. Dari 3 ekor itu saya buat konsep hidup terserah, mati terserah. Yang penting kamu bahagia, begitu. Dari sana saya mulai belajar mengubah semua, meruntuhkan juga teori-teori yang saya bangun. Waktu itu saya berambisi teori 1 kambing 6 tahun jadi miliarder. Terus yang kedua cari rumput kan susah, karena itu saya kasih makannya dengan jerami padi saja. Tapi sebenarnya bukan kasus karena jerami padi Bapak Ibu. Tetapi kasusnya karena waktu itu terjadi wabah seperti PMK seperti kemarin. Yang jadi masalah kan satu, ketika saya membuat teori ini ada juga perusahaan-perusahaan multi level yang pakai produk saya, pakai teori saya, ya juga ngelundung semua peternaknya. Saya dimarahi banyak orang. Saya baru tahu rasanya ketika sebagai seorang ilmuwan mencetuskan teori. Tanggung jawabnya luar biasa berat. Untung zaman itu YouTube dan sebagainya belum keren. Kalau waktu itu sudah keren saya dibully mungkin se-Indonesia Raya. Tetapi itu menjadi satu pijakan bagi saya untuk bukan menyerah. Alasan saya sepele, kalau saya mundur, tidak bisa membangun peternakan, tidak bergerak di bidang pertanian dan peternakan, bagaimana petani-petani yang lain? Pasti hilang. Pasti hilang. Karena itu dari sana saya mengubah semuanya. Jadi ternak bukan menjadi objek. Ternak kita jadikan sebagai subjek. Selama ini kita pelihara ternak kan kita jadikan sebagai objek untuk mencari uang. Itu saya rubah. Sekarang ternak saya jadikan betul-betul sebagai ternak ciptaan Tuhan. Tugas saya hanya merawat, saya akan mengambil dari keuntungan-keuntungan yang ada.
Salah satunya kotoran dan lain sebagainya. Jadi dari sana teori saya berkembang Bapak Ibu. Nah karena itu kita menemukan beberapa titik kunci yang kita sebut dengan kemandirian. Nah itu sesuatu yang mengubah hidup saya. Kalau ada orang tanya, kapan hidup saya berubah? Mulai tahun 2010. Saya mengajak orang jadi miliarder itu mulai tahun 2008. Saya ngajari orang jadi miliarder waktu rumah saya masih kontrak Bapak Ibu. Waktu saya nyicil sepeda motor 500.000 itu loh enggak bisa. Fair, saya mau katakan fair. Itu saya berani ngajari orang jadi miliarder. Saya bersyukur satu saja, tidak ada peserta yang saya latih tanya ke saya, Pak Bayu sudah jadi miliarder atau belum? Saya baru bisa beli rumah tahun 2010. Tapi setelah tahun 2010 itu saya bisa beli rumah tiap tahun Bapak Ibu. Saya ingat betul waktu itu beli mobil itu tiap 6 bulan. Setiap 6 bulan beli mobil baru karena butuh. Kita melesat luar biasa. Dan alhamdulillah ketika saya punya prinsip menciptakan orang menjadi miliarder, di saat saya belum jadi miliarder dalam waktu 3 tahun, dalam waktu 3 tahun juga saya sudah jadi miliarder. Bukan hanya miliarder, penghasilan saya per bulan di atas 1-4 M. Sudah keren enggak kira-kira? Keren banget. Tapi tolong, semua ada tantangannya Bapak Ibu. Tidak semudah yang diceritakan orang, perlu banyak air mata. Keluarga, saya dibilangi gila bertahun-tahun loh Bapak Ibu, tenang saja. Punya konsep dari 10 ekor ayam, 1 ekor kambing jadi miliarder itu orang gila atau orang waras? Orang selalu berkata, lu wong saya aja punya ayam 10 ekor dari tahun yang lalu, sekarang tinggal 1 ekor. Bukan jadi miliarder, tinggal 1 ekor. Kenapa kok begitu? Karena tidak dianggap. Karena dianggap tidak berharga. Kalau Bapak Ibu seandainya nih saya kasih contoh, punya kambing 1 ekor. Berani enggak berkata, walaupun cuma kambing 1 ekor, saya akan jadi miliarder dalam 6 tahun. Kira-kira berani enggak? Enggak berani. Gini, tadi itu ada peserta angkatan pertama, bukan angkatan pertama, angkatan minggu lalu Bapak Ibu, datang ke sini. Terus kan dia minta doa restu. Habis kalah 1 miliar dia pertanian. Bukan tanggung loh Bapak Ibu, rugi 1 M kemarin. Tanam cabai. Kalau sudah rugi 1 M berarti dia punya modal kan sebelumnya kan. Sayang modalnya hutang. Sayang modalnya hutang. Jadi dia cerita ke saya, Pak doakan kurang 7 bulan lagi, setiap bulan harus bayar hutang 30 juta. Kurang 7 bulan lagi lunas habis ini. Ya saya doakan. Terus saya tanya lagi, apa yang dilakukan? Saya akan mulai Pak dari nol. Oh alhamdulillah. Dia minta bilang ke istrinya, tunggu 1 tahun lagi saya akan bangkit. Saya akan mulai dari ayam 3 ekor katanya, ya lebih keren lagi. Seringkali kita berkata Bapak Ibu, modal jadi utama. Percayalah, 1 ekor ini kambing, bukan 1 ekornya. Apa gunanya Bapak Ibu punya 100 ekor? Di sini ada yang peternak kambing yang cukup besar, ada di atas 100 atau 200 ada? Belum ada ya. Peserta minggu lalu ada punya 1000 ekor Bapak Ibu. 1000 ekor datang ke pelatihan. Kenapa datang ke pelatihan? Karena rugi. Dia tanya ke saya, Pak ini dilanjutkan atau bagaimana Pak? Ya saya tanya, masih punya modal enggak untuk 4 bulan ke depan? Karena program ini kan butuh 4 bulan. Jangan kaget Bapak Ibu, tanahnya 70 hektar loh dia. Tapi rugi. Punya 1 sama 1000 itu kan cuma beda nolnya saja kan.
Loh, semakin banyak nol, kalau tidak bisa manajemen, semakin banyak ruginya. Kalau cuma 1 ekor, kalau rugi kan cuma rugi puluhan ribu aja kan, ratusan ribu saja. Tapi kalau nolnya banyak kan ruginya ditambah nol lagi di belakangnya. Paham di sini? Karena itu saya katakan, bukan berapa besar, tapi seberapa bisa kita mengelola. Boleh saya katakan ngeh, tahu ngeh? Kata ngeh. Kata ngeh itu seperti orang berenang. Siapa yang bisa berenang di sini? Ada yang bisa berenang? Kalau sudah berenang kira-kira bisa tenggelam enggak harusnya? Coba sadarkan diri saya mau tenggelam. Kira-kira tenggelam atau tidak? Mau enggak bisa bernapas kan sudah bisa lagi berenang kan? Tetapi kalau orang memang betul-betul tidak bisa berenang enggak dia? Enggak bisa. Begitu dia masuk air dia pasti langsung nyelam. Bergerak keras sekali, dia justru tambah tenggelam. Tapi kalau orang tidak bisa berenang, ketika dia di dalam air cuma dengan gerakan jari gini aja bisa timbul lagi kan? Artinya apa? Kalau Bapak Ibu sudah bisa ngeh, sudah bisa ngerti, sudah bisa yang saya sebutkan dengan kata mandiri. Kalau boleh usia namanya akil balik. Harusnya Bapak Ibu tidak bisa rugi. Karena sudah bisa. Paham maksud saya di sini? Pernah naik sepeda angin Bapak Ibu? Belajarnya kan kayak impossible kan? Coba roda 2 bisa lurus, bisa menggok, bisa diangkat dan sebagainya. Tapi begitu sudah bisa enggak lupa kita? Enggak bisa kan? Kalau mau jatuh kan tahu-tahu seimbang lagi kan? Enggak akan bisa jatuh kan harusnya? Itulah bisnis. Jadi kenapa saya mengajak Bapak Ibu bukan berapa besar uang yang Bapak Ibu punya, tapi mulai dari yang paling kecil. Karena ini cuma ditambah waktu kok menjadi besar. Tahu enggak kenapa di zamannya para nabi ternaknya banyak-banyak Bapak Ibu? Kira-kira kenapa? Sepele, karena tidak ada yang beli. Kalau kan tinggalnya jauh-jauh, kan tidak mungkin bawa cuma 1 ekor pergi ke pasar, tidak mungkin, karena tidak ada yang beli. Nah, karena itu kita pun sama. Pernah dengar teori kambing 1 menjadi miliarder? Di YouTube sudah ada, hitung-hitungannya sudah jelas. Tahu konsepnya kira-kira? Begini loh konsepnya. Ketika kita beli cempe, tahu cempe? Anakan kambing, cari cempe yang paling murah. Anggaplah harga 500 gitu aja. Ini yang keren Bapak Ibu. 10 tahun lalu saya ngajar cempe juga harga 500 Bapak Ibu. Sekarang tetap harga 500. Ternyata harga kambing tidak mengalami inflasi. Kalau Bapak Ibu perhatikan YouTube saya yang tahun 2014 itu harga kambing juga saya hitung masih 500 rupiah Bapak Ibu. Iya 500 ribu ya betul ya. Itu tahun 2014 kan berarti 10 tahun lalu itu. Sekarang saya masih ngomong harga 500 berarti harga kambing tidak mengalami inflasi. Jadi kenapa kok kambing ini penting sekali? Yang pertama, kambing itu Bapak Ibu itu adalah ternaknya para nabi. Yang kedua, kambing itu mengajar kita untuk menjadi pemimpin. Saya ulangi, sebelum bisa mimpin orang minta tolong mimpin kambing dan mimpin ayam. Karena apa? Kalau orang kita omongi ngerti, betul atau tidak? Tapi kalau kambing kita omongi kan enggak ngerti. Tetapi percayalah, kalau Bapak Ibu sudah bisa sampai level ngeh, sampai bisa di level ngerti, Bapak Ibu akan bisa mengelola kambing ternak apapun. Karena apa? Memperlakukan ternak bukan menjadi objek, tapi menjadi subjek. Dijadikan ternak itu bukan sebagai objek untuk kita untung, tapi kita jadikan keluarga.
Teorinya kan sepele, 1 kambing 6 bulan jadi 2. Ini kan sepele sekali. 6 bulan kalau kambing dipelihara sudah besar atau belum? Pasti sudah bisa dipotong kan, umur setahun kan? Dan harganya pasti 1 juta bisa tercapai enggak? Pasti bisa tercapai. Dan itu mudah. Kalau pelihara 1, kira-kira bisa kita ngerawatnya bisa bagus atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Karena cuma 1 kan. Tapi ingatlah ketika punya 1 itu mau pergi dilihat, pulang dilihat, tidak ada kerjaan diajak tengok-tengok gitu ya. Duduk bareng dengan kambing. Dan itu tujuannya. Sampai Bapak Ibu mengerti namanya bahasa kambing. Kalau sudah mengerti bahasa kambing, percayalah tidak akan gagal. Jadi 1 jadi 2, 6 bulan lagi jadi 4. Cuman ini teorinya. Sebenarnya untung atau rugi? Rugi. 6 bulan cuma dapat 1 ekor, 6 bulan cuma dapat 500.000. Kelihatannya untung tapi rugi kan? Karena cuma 1. Karena itu orang loh, kalau cuma 1 kan ya rugi waktu, rugi semuanya. Makanya orang sering nambah nolnya di belakang. Belum tahu nambah 0 bangkrut. Pasti. Tetapi 1 jadi 2, 2 jadi 4. Ini setahun Bapak Ibu masih rugi loh. Setahun cuma dapat 1 juta kalau harga 500-an. Tapi bukan di sini ngitungnya. Ngitung kita adalah di ilmu. Dengan Bapak Ibu punya kambing, Bapak Ibu belajar cara ngasih makan. Bapak Ibu mengerti bahasa kambing, Bapak Ibu ngerti merawat kambing, ngerti kebiasaan-kebiasaannya si kambing. Sehingga ketika ternak ini bertambah banyak. Jadi berapa Bapak Ibu ini kalau 6 tahun? Enggak, jadi berapa ekor kambingnya? 4.096. Wah, sudah hafal ini Bapak, keren. Banyak orang berkata begini, loh Pak, 6 tahun itu terlalu lama. Kok 6 tahun toh Pak jadi miliarder? Saya balik Bapak Ibu. Bapak sudah berapa tahun hidup? Sudah jadi miliarder atau belum? Belum. Tetapi kalau kita orang desa dengan 1 ekor pun 6 tahun Bapak Ibu, 6 tahun itu tidak lama kok Bapak Ibu, percayalah. 6 tahun itu cuma sebentar. Kalau punya anak SD 6 tahun itu baru masuk SMP. Program ini dulu saya prioritaskan untuk siapa? Ini saya tunjukkan. Saya prioritaskan untuk anak-anak SMP kelas 1 atau SMA kelas 1. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kalaupun dia SMP kelas 1 sampai 3 tahun. 3 tahun itu sudah di angka 18, 24, 30, 36. 8, 16, 32, 64. Kalau anak SMP, SMA-nya dia sudah punya 64 ekor. Minta maaf, dia ini sudah punya gaji hampir 8 juta, 10 juta per bulan. Kalau anak SMA kelas 1 dibelikan 1 ekor kambing, lulus SMA, dia bisa punya 64 saja. Kambing itu hitungannya 7 Bapak Ibu. Kalau punya 7 ekor, itu penghasilan 1 bulan 1 juta. Tahu alasannya? Begini. Tahu kambing enggak? Kambing itu beranak berapa hari hamilnya? 5 bulan ya. 5 bulan 5 minggu. Berarti 6 bulan lebih 1 minggu. Karena itu kita anggap 7 bulan sama kawin lagi. Nah, kalau setiap 7 bulan kambing itu beranak, beranaknya cuma 1 aja, enggak usah 2. Kalaupun 2 yang mati 1 gitu loh. Jadi cuma 1 saja. Harganya 1 juta. Makanya 1 ekor kambing itu per 7 bulan menghasilkan 1 juta. Jadi supaya kita punya gaji 1 juta berarti punya pelihara kambing 7. Kalau Bapak Ibu kepengen punya gaji 10 juta berarti gaji kambingnya 70.
Kalau punya kepengen gaji 100 juta berarti kambingnya 700. Cuma tambah 0 saja. Tapi minta tolong, jangan langsung di 70, mati semua. Karena kita belum pinter. Lebih baik dari 1, 3 tahun jadi 64. 64 dirubah, yang 4 dijadikan jantan, yang 60 dijadikan betina. 60 yang kita harapkan sudah punya gaji. Saya mimpi saya waktu itu satu, seandainya anak-anak SMA deh, lulus SMA, kuliah, dia sudah punya kambing 64, dititipkan ke orang atau bayar orang. Berarti gajinya orang yang kerja itu 3 juta, pendapatannya juga dia juga 3 juta deh paling rendah seperti itu. Kan coba bayangkan, kuliah punya gaji 3 juta sudah keren atau tidak? Keren. Kalau apalagi dia ngambil jurusan peternakan, kira-kira kalau dia belajar ngotot atau enggak kira-kira? Tujuannya untuk apa? Bagaimana ternaknya bisa lebih besar. Lah kalau orang kuliah enggak punya tujuan, mau belajar apa? Ya semua pokoknya yang penting lulus SKS. Sistem kebut semalam. Belajar kapan? Ya waktu mau ujian aja. Yang penting lulus lah, repot kan namanya. Tapi kalau anak-anak sudah punya ternak, sudah punya income, mereka sekolah pasti beda. Itu mimpi saya. Jadi saya dulu membuat konsep ini untuk siapa? Anak-anak SMP. Supaya 6 tahun ketika dia lulus SMA, dia sudah jadi miliarder. Kalau anak kuliah, masuk kuliah pertama dia sudah jadi miliarder, percayalah dosennya yang belajar ke dia. Betul atau tidak kira-kira? Betul. Nah Bapak Ibu, konsep ini adalah konsep sederhana. Simple sekali. Mumpung masih ada waktu, saya minta tolong dikelola. Banyak orang tanya ke saya, loh Pak kalau semua orang punya kambing jualnya kemana? Di tempatnya Bapak Ibu ada enggak sate kambing? Ada enggak sate kambing yang sehari motong 1 ekor, ada enggak? Banyak. Bapak Ibu tahu enggak kalau ada warung yang sehari 1 ekor, itu berarti butuh berapa induk? Sehari kan 1 ekor, betul ya? Banyak atau sedikit? Biasa kan? Bukan warung yang besar kan? Warung yang biasa kan? Untuk menyediakan 1 ekor yang setiap hari dipotong, berarti 1 bulan berapa? Kalau kembali ke teori 7 bulan itu menghasilkan 1, berarti berapa induk? 210. Jadi minta maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu punya induk 210 ekor, itu hanya mampu melayani 1 warung kecil. Banyak orang kan berkata, kambingnya berapa? 100, banyak. Enggak banyak itu. Itu setengah itu sehari. Warung kecil lagi, betul tidak? Ada warung yang sampai 5 ekor sehari. Kelihatannya enak loh yang punya warung, motong berapa Pak? 5 ekor. Nyuplai 5 ekor sehari, berarti Bapak Ibu punya induk 350 ekor. Jadi saya minta tolong, Bapak Ibu saya minta tolong, ayo ternak saja. Ayo ternak saja. Supaya apa? 1, ternak ini adalah investasi. Terus yang kedua, teori saya yang 10 ekor ayam plus 1 menjadi miliarder dalam waktu 3 tahun. Sebenarnya ini tidak 6 tahun Pak jadi miliarder. Ini kan 2000, 1000, anggap aja di 5 tahun sudah tercapai sih jadi miliarder. Tapi bagi saya kalau kuat sampai ini, kalau tidak kuat 3 tahun sudah cukup. 3 tahun itu masa sekolah. Jadi saya berharap 1, Bapak Ibu kita akan muridkan terus mungkin ya selama 3 tahun ya. Setelah 3 tahun saya berharap Bapak Ibu sudah jadi guru semua, sudah jadi profesor semua karena sudah pintar semuanya. Itu goalnya. Terus yang kedua teori 10 ekor ayam plus 1, 3 tahun jadi miliarder. Ini banyak orang tertawa ke saya. Tapi minta maaf, saya punya murid Bapak Ibu,
bukan murid ikut pelatihan, belum pernah ikut pelatihan. Dia cuma murid di YouTube ini. Temannya Pak Bambang yang setiap hari kayak pacaran dia telepon 1 jam tiap hari. Karyawannya 3.000 Bapak Ibu. Kurang banyak. Gajinya saja untuk gaji karyawan 10 tiap bulan. 10 miliar. Ngasih makannya makan siang ya Pak Bambang ya. Makan siang itu 1 bulan 2 M. Untuk ngasih makannya. Apa yang dilakukan? Dia ternak ayam Bapak Ibu. Ternak ayam kemarin ditunjukkan ke Pak Bambang ini. Ada kandangnya ditulisi penyakit dilarang masuk. Serius. Dia sebagai pengusaha yang sudah, menurut saya sudah kaya raya, eksportir dia. Perusahaan mebel. Dia membuat konsep pertanian, peternakan, semua, saya minta maaf, semua ilmu saya diterapkan. Mulai buat pupuk, urea, horti, ZPT, KCL, semua lengkap. Manennya pakai bego. Sapinya sudah berapa ratus, kambingnya sudah berapa ratus. Sekarang pelihara ayam. Apa tujuannya dia? Sepele. Pak, saya kepingin seluruh karyawan saya jadi miliarder Bapak Ibu. Karena itu dia yang ngasih contoh. Ini bukan orang biasa. Ini orang termasuk orang kaya di Indonesia. Dan dia mau melakukan, mulai dari ini loh. Ini coba bayangkan, ngeri enggak? Pengeluarannya setiap bulan lebih dari 13 miliar untuk gaji dan uang makan. Terus dia mulai 10 ekor, kira-kira ini orang stres atau orang bagaimana? Mampu enggak kalau kira-kira dia beli langsung 1000 induk? Terlalu mampu, cuma 100 juta saja. Tetapi dia melakukan dari nol. Dia kepingin membuktikan teori ini. Saya minta tolong satu. Bapak Ibu, jangan cuma percaya apa yang saya katakan. Tolong dibuktikan. Kalau sudah terbukti, saya minta tolong lagi, diajarkan. Supaya apa? Coba bayangkan. Semua orang kepingin jadi orang sukses, betul atau tidak? Semua orang kepingin jadi orang kaya, betul atau tidak? Tetapi kalau kita kasih tahu caranya, pelihara kambing 1 ekor ya, pelihara ayam 10 ekor, percaya atau tidak dia? Tidak percaya. Tapi kalau kita ajari yang lebih sulit, dengan bisnis yang rumit gitu, dia malah percaya, walaupun hasilnya bangkrut. Kadang-kadang Bapak Ibu, jalan yang benar itu kelihatannya sepele, betul atau tidak? Tetapi itulah yang membuat keberhasilan. Saya minta tolong, mulai besok ketika Bapak Ibu sudah pulang dari sini, kalau belum punya ayam, saya wajibkan belilah ayam. Enggak bisa 10, 3 boleh. Jangan 1 ya. Kalau ayam 1 nanti kalau enggak ada ayam tetangga repot. Minimal lah sepasang. Saya minta tolong. Supaya apa? Teori ini betul-betul dibuktikan. Ini kata kunci yang harus Bapak Ibu pegang baik-baik. Ketika buat kandang pertama, ukuran 2x3. Ini kan untuk umbaran induk ya. Ketika sudah buat 1, saya minta tolong langsung buatkan 9 lagi. Jadi 10, ada 10 kandang di sini. Saya minta tolong lagi yang kedua. Pertama kali dia ngeram netas, enggak usah dipakai cara di open. Biarkan sama induknya dulu. Jadi begitu dia telur di sini, anggrem netas pindah di sini. 1 gitu. Induk sama anaknya masing-masing. Setelah dia berumur 2 bulan, induknya kembalikan ke sini semua. Anaknya biarkan di sini masing-masing, kumpulkan yang jantan campur jantan, yang betina campur betina. Oke? Nah, setelah ini selesai, Bapak Ibu, dia kan ketelur lagi nih. Bulan yang ketiga dia telur lagi. Dia ngerem lagi, netes lagi. Kandangnya ini kan sudah dikuasai betina, dikuasai jantan. Nah ini mulai dibagi di sini. Saya minta tolong mulai belajar ngoven, pakai karton ya, pakai brooder.
mulai belajar di situ. Nanti ketika sebagian di sini, ini taruh di sini untuk yang usia berikutnya. Nah, kalau kandangnya Bapak Ibu penuh, ini cuma 6 bulan akan penuh. Setelah 6 bulan penuh, minta tolong besok buat kandang seperti yang di belakang. Supaya tempatnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu luas. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 kandang, berarti Bapak Ibu akan punya 100 induk. Kenapa kok 100 induk? Cukup dulu 100 induk untuk sekolah tahap awal. Ini Bapak Ibu akan tempuh hanya dalam waktu 1 tahun. Setelah punya induk 100, saya minta tolong Bapak Ibu sudah mulai berubah ke terpadu. Antara kambing dengan ayam atau kambing dengan ayam dengan sapi seperti tadi. 100 Bapak Ibu sudah cukup untuk penghasilan kok. 100 induk itu kalau kali 5 itu sama dengan 500. Ini sudah saya hitung mati separuh ya. Kalau 500 dikalikan dengan 40.000, ini ketemu 20 juta. 20 juta seandainya Bapak Ibu jagungnya belum bisa tanam semua, limbahnya masih ada yang harus beli dan sebagainya, kita bagi 2 dengan biayanya berarti sisa 10 juta. Bapak Ibu dengan penghasilan 10 juta per bulan menurut saya cukup atau belum? Lebih dari cukup ya. Sudah bisa alhamdulillah kan. Tapi ini sudah pakai mesin tetas. Ini sudah pakai mesin tetas. Jadi goal awal saya minta tolong 1 tahun ini latihannya pertama pakai ditetaskan manual, dipelihara induk. Setelah dipelihara induk, Bapak Ibu belajar ngopen. Setelah belajar ngopen, Bapak Ibu sudah belajar mesin tetas. Tujuannya apa? Step by stepnya Bapak Ibu tahu. Supaya ketika seandainya ada masalah dalam peternakannya Bapak Ibu tidak sampai rugi. Kan banyak orang di YouTube saya ketika saya ngajari 10 jadi miliarder, orang kan bingung pakannya bagaimana, ya dikasih makan. Kalau mau gratis ya tanam jagung. Ini saya buat besar. Tadi saya masih ingat enggak sambil saya tes. Kalau tadi saya punya 10 butuh lahan berapa tadi? Kalau saya butuh 1000 berarti butuh lahan berapa? Betul ya? Berapa hektar ya? 6 hektar. 6 hektar itu Bapak Ibu sudah punya penghasilan per bulan di atas berapa hitungannya? Nah, kita hitungkan. 1000 kalau kali 5 berapa? 5.000 dikalikan 40.000 berapa? 200 juta ya. 200 juta dipotong 2, yang 100 juta untuk beli pakan, yang 100 juta keuntungan. Berarti sudah punya pendapatan berapa kalau punya 1.000? 100 juta. Sudah jadi miliarder atau belum kalau gajinya per bulan 100 juta? Sudah. Tapi tolong, jangan pernah nambah 0 kalau belum waktunya ya. Nanti takut keblundung. Karena semua isinya jebakan. Tapi kalau kita sudah siap, pakan siap, tempat siap, kandang siap, mental siap, insya Allah semua mudah. Jangan lupa besok kalau buat kandang ada tulisan di kandang ya, penyakit dilarang masuk. Bapak Ibu percaya enggak kata-kata itu doa? Ini saya katakan jujur ya, saya kemarin 6 bulan lalu belum lama Bapak Ibu, 6-7 bulan lalu, berat badan saya 105. Untuk duduk pakai sepatu itu minta ampun, ketatap perut. Banyak orang tanya ke saya, Pak Bayu pakai apa kok bisa jadi kurus? Kurusnya over lagi, kencang, serut gitu. Nomor 1 yang saya katakan, saya cuma bilang ke tubuh saya, besok kurus ya. Tenang nih Pak. Loh, tenang. Saya cuma berkata besok kurus. Saya kan tahu Bapak Ibu penyakit ya. Macam-macam penyakit kan saya sudah biasa nangani pasien. Pasien saya jutaan, 1 juta orang. Ketika saya berkata ke tubuh saya besok kurus,
Yang terjadi besok saya batuk Bapak Ibu. Batuknya itu minta maaf karena orang gemuk itu batuk itu sakit di dada. Ototnya kayak ketarik semua kan. Sakit sekali. Sampai 2 minggu saya batuk. Sembuh itu waktu ngajar. Keren enggak? Batuk saya itu sembuh kalau saya ngajar. Selesai keluar ngajar, batuk lagi di luar. Ini kenyataan, ini real. Terus yang kedua saya memang terus terang saya buat produk baru. Saya membuat penelitian produk baru, itu yang saya minum. Namanya Rejuvenated, pemulihan kembali. Jadi untuk menjaga stamina saya, karena saya batuk, saya harus kerja, setiap hari juga harus ngajar. Saya minum produk saya itu, saya minum. Tubuh saya tahu-tahu Bapak Ibu, tahu-tahu. Kayak orang sakit diabetes. Tahu sakit orang diabetes? Haus terus. Bukan hanya haus, haus harus siap air es. Jadi kemana-mana saya bawa termos isinya es batu Bapak Ibu. Setiap hari minum 4 liter air. Karena saya orang herbalis kan saya tahu, wah ini tanda-tanda diabetes ini. Kencing, minum, kencing, minum, kencing, minum, turun set gitu. Terus habis gitu seluruh organ mulai diperbaiki. Tahu-tahu mata kabur. Saya lihat di peserta pelatihan wajahnya jadi 2 semua. Saya langsung ke toko, saya beli kacamata minus 175. Saya dulu minus 7. Sudah lepas kacamata. Akhirnya terpaksa hari itu saya beli kacamata karena saya melihat audien tidak kelihatan wajahnya. Saya pakai kacamata kurang lebih sekitar 2-3 minggu. Setelah 2-3 minggu sembuh mata saya, normal lagi. Tapi namanya kencing minta ampun. Terus yang kedua tenggorokan rasanya kayak dibakar. Itu tiroid. Nggak bisa tidur. Nah, tapi saya tenang saja sambil gitu, nggak ada orang tahu kalau saya lagi proses ini. Tetap karena setiap hari pekerjaan saya tetap ngajar pelatihan di Ponorogo waktu itu. Sampai tanggal 31 kemarin. Semua sudah mulai normal, ambeien, BAB, sakit sekali Bapak Ibu. Kenapa kok begitu usus dari melar terus jadi pendek gitu atau gimana ini bulet gitu. Akhirnya semua normal. Baru tanggal 31 Desember ke tanggal 1 alhamdulillah semua tahu-tahu normal semuanya. Sudah ndak haus, sudah ndak kencing-kencing, sudah normal. Yang paling keren satu, tenaga kembali kayak 20 tahun yang lalu. Jangan tanya produknya loh ya. Karena belum kita jual. Takut kalau kita jual bahan bakunya ndak ada. Soalnya bahan bakunya sulit obat ini. Pernah tahu Dayang Sumbi? Nah, resepnya saya jiplak dari Dayang Sumbi. Bukan dari pabrik jamu Dayang Sumbi loh ya. Tahu Dayang Sumbi dari Jawa Barat ada enggak di sini? Sangkuriang. Sangkuriang, ya kan? Dayang Sumbi itu kenapa bisa awet muda? Karena dia makan daun manarasa. Nah, sudah tahu ini, silakan buat Pak. Bapak kalau mau jadi awet muda silakan makan daun manarasa. Kalau ditanya orang kenapa makan daun manarasa, ini ceritanya Dayang Sumbi. Nah, saya sudah membuktikan, artinya membuktikan. Ketika saya naik gunung, ketika saya makan daun ini, stamina saya pulih. Jadi daun manarasa, santigi gunung yang hidupnya di tepi kawah. Jadi harus terkena dengan belerang. Itu hukumnya. Jadi daun ini akan efektif ketika daun ini terkena dengan belerang. Itu bahan utamanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau awet muda, tapi hati-hati, awet muda itu enggak enak. Enggak enaknya satu, nanti teman-temannya sudah meninggal, kita enggak meninggal, nanti kita kesepian.